Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada bab baru ya, tentang materi statistika, yang dimana materi-materi ini nanti akan menghitung tentang kaitannya dengan statistik atau data-data, rata-rata, kemudian median, ada modus dan sebagainya ya. Ini yang pertama ya, ini bab 4 sebetulnya ya, bukan 3. Oke, kita masuk ke sini. Di sini ada materi membahas tentang pengumpulan dan penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan distribusi frekuensi. Oke ya. Kemudian kita masuk slide pertama, prasyarat. Artinya prasyarat itu apa? Sebelum kita masuk kepada materi-materi statistika, maka ini ada prasyarat yang harus dilengkapi. Contohnya begini, urutkan bilangan berikut dari besar ke kecil dan sebaliknya. Ini nanti akan kita ketemu masalah-masalah seperti ini ya. Mengurutkan dulu, karena nanti membuat rata-rata harus diurutkan. Jadi ini yang terkecil berapa? 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah ini urut-urutnya seperti itu. Jadi misalkan ini ya, ini diurutkan kan. Ini urutannya kan 1 dulu ya. Misalkan ini diurutkan jadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Sampai 9 kan ini? Ada 9. Oh, ini 4-nya ada ya. 4-nya ada berapa? 2. 4-nya 2, berarti ini 4 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 4. 5-nya 2 juga. Jadi 5, 5. Kemudian 6-nya tidak ada, berarti ini enggak ada. Jadi 1, ini 1, ini 2, kemudian ini 3, kemudian 4, 4, 5, 5, 6 tidak ada, langsung 7, 8, 9. Urutnya seperti ini. Nanti diurutkan. Jadi semua nanti angka-angka itu jadi diurutkan sehingga nanti urutannya terkecil. Jadi kalau nanti mencari rata-rata misalnya, itu diurutkan dari yang kecil ke besar. Oke ya, seperti itu. Jadi tidak langsung tengah rata-rata, enggak. Jadi jumlahnya nanti untuk mencari median, rata-rata dan sebagainya harus diurutkan. Kemudian yang kedua, ini ada perkalian. Perkalian 4/5 kali 25 berapa? Gimana caranya? Ini diringkas saja ini. Diringkas. Ini 1, di sini 5. 4 kali 5 berapa? 20. Oke. Terus ini dibagi. Nah, bagian. Bagaimana cara pembagian? Penulisannya kan bisa begini ya. Nah, 2n plus 2 dibagi 2, hasilnya nanti berapa? Nah, ini pembagian ya, bukan perkalian. Kemudian 5z dibagi 3 sama dengan 5z nya berapa? Tuh ya. Iya, berarti berapa 5? 5 kali berapa sama dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 5 kali 3 15. 15. Nah, 5 kali berapa kalau dibagi 3 sama dengan 5. Berapa ini? Cari ya. Oke. Kemudian yang nomor 5, ditambahkan dulu, hasilnya baru dibagi 5. Kemudian ini sepertiga dari 27 berapa? 2n tambah ini bisa nggak ditambahkan ini? Bisa. 7n dikurangi 3m bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah, ini aja selesai. Sama dengan ini. Jadi ini hasilnya adalah ini. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi yang ini itu jawabannya adalah ini, ya kan? Kemudian nomor 2 adalah ini. Nomor 3 jawabannya apa? Ya, n plus 1. Jadi 2n dibagi 2, 2 dibagi 2. Ini bisa dijabarkan begini ya. Artinya kan 2n ditambah 2 per 2. Ini bisa dibagi enggak? 1. Ini 2-nya bisa bagi enggak? Bisa. Sama, ini dengan ini bisa, ini dengan ini bisa. Ini jadi n, ini 1, jadi n plus 1. Gitu ya.
Nah, hasilnya berapa? Ini 3. Kemudian ditambahkan dulu berapa hasilnya ini. Sudah ketemu, dibagi 5, ketemunya 6. Berarti ini jumlahnya 30. Ini bisa dibagi langsung begini bisa. Ini prasyarat, Pak. Jadi ini dijabarkan supaya apa? Supaya kita mengetahui setelah kita mempelajari ini, kita bisa mengetahui prasyarat-prasyarat ini untuk nanti masuk pada materi statistik, kita mesti tidak kaget lagi. Karena nanti polanya adalah menggunakan ini semua ya, menggunakan pola-pola seperti ini. Ada mengurutkan data, ada perkalian dengan pecahan, pembagian, ada penjumlahan, baru nanti dibagi. Nah, itu mulai seperti itu. Oke, sebentar itu ya, kita baru nanti masuk ke materi inti pada statistik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang slide 3 ya. Tadi kan yang pertama sudah. Kemudian kita masuk yang slide ketiga tentang penyajian data. Di sini ada data atau tabel. Ini kan ada data ya, daftar tabel. Ini ada nama Abdul 70, Abel 60, Aisyah 90, Aji 75, Andika 85, Andrian 65, dan Arifia 70. Ini adalah nama-nama orang. Kemudian ini nilai. Nah, biasanya kalau dalam nanti ini dibuat sebuah diagram seperti ini, maka di sini adalah yang mendatar itu adalah nama-nama orang. Abdul, Abel, Aisyah, Aji, Andika, Andrian sesuai dengan urutan ini. Yang terakhir di sini ada tambah satu lagi. Ini kan ada tambah satu lagi di sini. Nah, tambah di sini namanya Arifa ya. Arifa. Nah, Arifa. Tergantung nilainya berapa. Nah, sekarang cara membacanya bagaimana? Kita lihat di sini ada Abdul. Di sini Abdullah 70, maka ini 70 ya. Nah, ini kan 70 mendatar, berarti ini 70. Berarti ini 70. Nah, sesuai dengan datar ini aja. Kemudian Abel 60, Abel 60 dan 60. Wah, ini tarik ke sini. Jadi cara membacanya, lihat dulu Abelnya, kemudian 60-nya lihat dari sini. Nah, terus tarik ke kanan. Oh, berarti 60 sini. Ini 60, ini 70. Sekarang Aisyah 90. Aisyah, ini Aisyah 90 sini, tarik ke kanan. Nah, ini 90. Terus Aji 75, Aji 75. Nah, ini tidak ada 75, tetapi 75 itu pertengahan antara 70 dan 80. Di sini ya. Nah, ini kan 75 di sini. Maaf, ini 75. Ini 75. Maka ini tarik ke sini. Tarik. Nah, ini 75. Kemudian Andika, nah 85. 85 di mana? Antara 85 dan 90. Ini 85 di sini, tengah-tengah sini kan. Ini 85. Maka ini kalau kita tarik ke sini. Nah, ini 85. Kemudian Andrian itu 65. Antara 60 dan 70 di sini. Nah, ini kita tarik ke sini. Ini 65. Maka ini kita tarik sini. Tarik di tengah-tengah, tengah-tengahnya antara ini 65. Terakhir Arifah 70 ini. Nah, berarti 70 enggak apa, ini sama dengan Abdul ya. Abdul 170, 70, maka ini tarik ke sini. Nah, kita buat sini. Ini 70, maka ini kita buat grafik. Ya, 70 seperti ini. Ya, 70 ini. Oke, ini 70-nya ya. Buat grafik seperti itu. Saya kira yakin pasti bisa ya. Oke ya, seperti itu. Kemudian jadi pada intinya, jadi nanti ada tabel, di mana tabel itu ada sebuah nama, kemudian ini angka-angka, kemudian tabel ini nanti bisa berubah diagram. Ini diagram batang namanya ya. Batang karena bentuknya batang. Nanti ada tabel diagram lingkaran, ada diagram garis, ada diagram titik dan sebagainya. Ini kalau kita samakan kayak pada saat kita belajar tentang koordinat kartesius itu hampir sama dengan itu. Oke ya, itu dulu satu-satu ya. Kemudian kita nanti bahas slide kedua lagi. Terima kasih. Oke, kita masuk ke slide 3. Penyajian data daftar atau tabel. Nah, sekarang Anda lihat di sini ya.
ini ada tabel frekuensi. Nilai UTS kelas 9C ada angka-angka. Angka ini merupakan nilai dari seluruh siswa di satu kelas. Ada 32 siswa ini. Ini saya hapus dulu biar enggak rancu ya. Oke. Nah, 32 siswa. 60, 70, 60, 60, 65, 60, 70. Ini berarti angka absen 1, absen 2, absen 3, absen 4 dan seterusnya sampai absen terakhir 32 adalah ini. Gitu ya, itu nama urut nilai. Nah, kemudian ini kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan dalam data ternyata ada angka-angka yang sama. 60 misalnya. Karena berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, kemudian di sini 5, terakhir 6 di sini. Nah, ini bisa nanti kalau bisa modelnya bisa dilingkari seperti ini. Ini kalau lingkarannya sama warnanya berarti di angkanya sama. 60 ini kan sama semuanya ya. Hijau, hijau, hijaunya sama ini. Atau bisa dicoret ya, misalnya begini. Yang 50 berapa? Cari 50. 50, 50, 50 rata-rata ini. Nah, ini 1, 2. Ada lagi enggak? 50 yang mana 50? Nih 3 habis ya kan. Kemudian 60 mana? 60 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya, ada 6. Oke, dan seterusnya ya. Kemudian data-data itu nanti bisa disalin di sini. 50 ini 3, 60 ini 6, 65 7, 70 4, 75 ada 6, 85 ada 4, 90 ada 2. Nah, jumlah semuanya adalah 32. Ini harus sama dengan yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ini 30 atau 32 berarti ada yang salah. Jadi kalau ini 32, di sini juga 32. Berarti sama. Itu ya. Nah, ini hanya penyajian. Nah, setelah ini nanti bisa dibuat grafik kayak tadi. Kayak diagram batang yang di atas. Nah, dari nanti data itu ada dua macam seperti itu. Ada yang ini data yang sudah jadi, data tunggal namanya ini, atau data yang seperti ini data angka. Kemudian dimasukkan dalam data frekuensi, baru nanti masuk dalam diagram. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu banyaknya. Jadi yang dapat 50 berapa? 3. Oh, frekuensinya 3. Yang dapat 60 berapa? 6. Oh, frekuensi 6. Nah, jadi frekuensi nilai 60 adalah 6. Frekuensi nilai 65 adalah 7. Frekuensi nilai 70 adalah 4. Frekuensi nilai 75 adalah 6. Frekuensi nilai 85 adalah 4. Artinya ada 4 orang yang mendapat nilai 85. 90 berapa? 2. Oh, berarti yang mendapat 90 ada 2. Nah, proses seperti inilah yang dimaksudkan bahwa di dalam satu pembelajaran itu harus sama, antara nilai dengan ini harus sama. Oke ya, terima kasih itu. Kemudian ini saya berikan lagi untuk contoh 3. Oke, untuk slide berikutnya ini tabel angka ya, ini angka sama dengan tadi. Ini antara 45, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Ini data tabel angka-angka yang tadi sama persis. Nah, kemudian lebih mudah diurutkan dari tadi. Nah, ini kita masuk ke dalam pasrah tadi. Kalau ada angka-angka seperti ini, nah, kalau nanti akan dibuat rentang seperti yang di kanan ini, maka harus diurutkan. 3-nya berapa? Diurutkan. 4-nya berapa? 4, 5-nya berapa? Nah, ini lebih mudah. Jadi caranya bisa kayak tadi, yang atas tadi, ini bisa diurutkan, atau mungkin kalau tadi ini, nah ini saya lingkari ya, cara mengurutkannya baru tabel. Tapi kalau yang ini dibuat diurutkan. 3-nya berapa? 3. Setelah ini kan mudah misalnya. Oh, 3-nya berapa? 1. Masuk sini. 4-nya berapa? 1. 4-nya 3. 5-nya berapa? 1, 2, 3, 5. Ada 5. 6-nya berapa? Nah, itu sudah tahu. Artinya begitu diurutkan bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini dibuat tali atau turus ya, turus atau nol seperti ini. Ini pakai split tidak apa-apa, tapi yang penting frekuensinya ini. Nah, ini kalau tadi ini satu angka, tapi ini rentang. Misalkan nomor 1 sampai 2 ada enggak ada, minimal 3, maka di sini 0. 3 sampai 4. Nah, 3 sampai 4 berarti kan ini yang dipakai 3, 4.
ini. Nah, ini berapa? 1 2 3 4, ada 4. Nah, 5 6, 5 6 ini. Oke. Si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 7 8, 8 ini. 9-nya adalah ini. 9 10 adalah ini. Nah, jadi jumlahnya 30. Ini jumlahnya 30 sama dengan ini. Sama ya? Oke, terima kasih. Itu. Oke, kita masuk ke slide yang baru tentang penyajian data. Tadi sudah saya katakan ada untuk penyajian data ada beberapa. Satu adalah piktogram atau diagram gambar atau lambang. Jadi piktogram itu digambarkan atau berupa, misalkan hewan bisa digambarkan berupa hewan. Kalau manusia dapat digambarkan sebuah manusia. Nah, itu piktogram. Jadi gambar. Nah, yang kedua adalah batang. Batang yang kemarin tadi di atas tadi yang pertama tadi sudah saya contohkan diagram batang. Kemudian diagram garis dan terakhir adalah diagram lingkaran. Oke, kita dalami materi satu-satu. Nah, ini diagram diagram gambar atau lambang. Misalnya, jumlah dokter di masing-masing kota tahun 2015 adalah seperti berikut. Jogja 1000, Semarang dokternya 2500, Purworejo 1500, Magelang 500, dan Surabaya 3000. Nah, ini digambar di sini. Ini 1000 digambar Yogyakarta 2. Nah, artinya apa? Setiap satu orang itu mewakili 500. Nah, sini keterangannya. Ya, gambar-gambar satu ini mewakili 500 dokter, makanya dibuat seperti 500 berarti 1000. 2500 sebenarnya. Ini kan 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500 berarti 2500. Nah, kemudian Purworejo 500 tambah 500 tambah 500 berarti 3, 1500. Magelang hanya 1. Nah, artinya 1 itu berapa? 500. Surabaya 1 2 3 4 5 6. 6 kali 5 berarti 3030 ya, nanti 3000 dokter karena satu mewakili 500. Ini diagram piktogram. Gitu ya, diagram gambar. Masuk. Nah, ini diagram batang. Tadi saya katakan dalam gambar yang pertama adalah diagram batang itu seperti ini. Nah, ini contoh yang kedua. Tadi udah yang awal ya. Jogja 1000, Semarang 2500, Purworejo 1500, Magelang 500, dan Surabaya 3000. Kalau ini dibuat, tadi saya katakan yang Jogja, Semarang, Purworejo, Magelang, Surabaya itu nama-nama kota, dikasihkan di belakang, di bawah. Nah, di bawah. Sedangkan ini rentang nilainya atau jumlah dokter di sini dari 0 500. Ini sama ya. Jadi setiap naik itu jumlahnya 500. 500 dari 1000 tambah 500 1500 tambah 500 2000 tambah 500 2500. Nah, terakhir sampai 3500. Nah, sekarang masuk sama cara bacanya berapa? Jogja 1000, Jogja baru nanti masuk ke 1000 sini. Pada saat Yogyakarta yang melihatnya berapa? Oh, 1000. 1000 lihat angka di sini baru tarik ke kanan. Semarang Semarang 2500 tarik kanan. Oh, seperti ini. Kemudian Purwokerto berapa? Oh, Purworejo ya. Purworejo ini bukan Purwokerto, Purworejo 1500. Magelang berapa? Magelang, oh 500. Kemudian Surabaya berapa? 3000. Oke ya, bisa lah. Enak sekali. Nah, ini diagram garis. Satu tabel, satu data, saya buat 3. Ini garis. Tetapi kalau garis itu dibuat titik dulu. Misalkan Yogyakarta 1000 titik, 1000 titik, 2 titik. Kemudian Semarang 1500 2 titik di sini pas ya, ya pas saja. Jadi saya kalau gambar datang tadi kan sama kan ini sebetulnya. Cuma ini dibuat titik di tengah-tengah itu ada titiknya di sini. Nah, kemudian ini lagi yang ini. Ini ya, oke. Terus ini ya, Purworejo itu 1500 1000. Ini Purworejo ini 1500 ini ya. Maaf.
ini ada yang salah ini ya. Oke, tak gambar dulu aja sini. Oke, buat sini ya. Oke, Yogyakarta 1000 ini betul. Semarang berapa? Ini Semarang. Berarti kalau ini kita tarik kan di sini ya. Kita tarik sini. Nah, kemudian Purworejo berapa? 1400 di sini ya. Ini di sini ya. Nah, ini tarik sini. Kemudian Magelangnya berapa? 500 di sini. Ini tarik dari sini masuk ke sini. Oke. Kemudian Surabaya 3000 sini. Nah, berarti di sini tarik sini sama. Nah, ini yang betul. Jadi ini salah ya. Ini salah. Tadi yang ini salah. Ini salah ini. Nah, ini titiknya adalah ini 1000, 2500, 1500, kemudian ini 500 dan terakhir 3000. Oke, terima kasih itu dulu ya. Nanti masuk ke lingkaran. Sip. Lanjut diagram lingkaran. Sekarang ini diagram garis ya tadi ya. Kita masuk sekarang diagram lingkaran. Nah, ini sama. Datanya sama, ya kan? Data sama. Ini diagram lingkaran dan ini adalah sama dengan yang tadi, artinya yang paling besar berapa? Surabaya. Berarti ini Surabaya, cuma ini enggak dikasih. Sebetulnya ini ada apa ya istilahnya tuh, warnanya sama, artinya yang paling, kita lihat yang paling besar dulu yang mana ini. Ini Surabaya ya, kita lihat ini Surabaya, ini berarti Surabaya, ini Surabaya. Terus yang kedua mana? Semarang. Berarti ini Semarang. Ada yang sama nggak? 1000. Yang paling kecil berapa ini? Magelang. Berarti ini Magelang. Oke. Terus yang ini Yogyakarta dengan Purworejo kan sedikit-sedikit ya. Artinya ini yang besar ini. Ini Semarang sudah. Ini Purworejo. Nah, ini Purworejo. Terakhir Yogyakarta. Ini Yogyakarta. Nah, seperti itu. Atau mungkin di sini tulis 1000. Maaf, Yogyakarta mana? 1000. Nah, ini Surabaya berapa? Surabaya 3000. Dan ini Semarang berapa? 2500. Purworejo berapa? 1500. Ini 500. Sudah selesai seperti itu. Sama ya? Oke. Dah. Ini adalah tabel-tabel katanya dengan diagram. Oke, itu ya. Terima kasih itu. Ya, oke. Ini ada beberapa latihan soal ya. Soal nanti saya tidak akan menjawab, cuma saya berikan arahan-arahan dulu aja. Nanti insya Allah kalau kita ada pertemuan di kelas di madrasah kita bahas secara tuntas. Sekarang gambarannya aja, misalkan ya, ada contoh soalan ya. Nomor 1. Diagram lingkaran menggambarkan alat transportasi siswa ke sekolah. Jika banyak siswa yang bersepeda bersepeda kaki 45 orang. Bersepeda kaki kan 45 ya. Ini 45. Bersepeda kaki 45 orang. Banyak siswa yang menggunakan kendaraan umum adalah berapa? Bersepeda. Ini bersepeda kaki maksudnya ini mungkin ini ya. Berjalan kaki 45. Ini 45. Nah, kemudian ini kan kalau kita ini ada derajat, berarti ini 120 ini tanda 90 derajat ya. 90 derajat. Oke. Nah, padahal lingkaran ini berapa? 360. Nah, berarti ini 360 dikurangi 45 ditambah 20 tambah 90 berapa?
Nah, ini jumlahnya berapa? Berarti nanti 360 dikurangi ini masuk sini. Nanti hasilnya berapa? Hasil ini nanti masuk di sini. Berapa ini? 65, 155. Berarti ini betul ya? 65 berarti 155. Nah, hasil pengurangan ini nanti masuk di sini. Oke ya. Kalau sudah tahu berapa ini hasilnya. Nah, nanti ini misalkan kan berapa derajat gitu ya. Ya, berarti misalnya ini A derajat. Di sini A ya. Ya, nanti hasilnya A per 360 dikalikan jalan kaki berapa? 45 ya. Ini kan dari umum ya ini. Ini berapa? Nanti hasilnya berapa? Nah, seperti itu. Jadi permasalahan iya, seperti itu. Dan nomor 2, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tambahan untuk materi berikutnya tentang statistika. Jadi ukuran pemusatan atau data tunggal. Nah, di mana ada tadi yang awal-awal sudah saya katakan ada data-data, ada data tunggal. Nah, data tunggal itu ada rata-rata. Nah, ini yang paling banyak muncul dalam suatu soal nanti rata-rata yang keluar ya. Satu rata-rata, kemudian median, modus ya. Rata-rata itu ada tulis dengan min ya. Di sini kan ada min. Min ditulis dengan X bar, ada tanda strip di atas namanya X bar. Oke, kemudian nah rata-rata itu apa? Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Ingat jumlah ya, jumlah data dengan banyak data. Jumlah itu berarti hasil dari penjumlahan masing-masing data. Jadi kemudian banyak data itu banyaknya data, bukan jumlah. Artinya jumlah itu misalkan 2, 5, itu berarti 2 tambah 5, 7, itu namanya jumlah. Sedangkan 2 dan 5, banyaknya data itu namanya 2, yaitu 2 dan 5. Kalau jumlahnya itu di hasil penjumlahan, kalau banyak itu banyaknya angka atau banyak data. Oke, nanti kan lebih jelas kalau dalam soal-soal ya. Oke, kemudian yang kedua adalah median. Median itu nilai tengah atau ditulis dengan M besar, E kecil. Nah, nilai tengah ini setelah diurutkan ya. Misalnya ada sebuah data nilai di kelas, itu jangan langsung diambil nilai tengah enggak, tapi data itu diurutkan dari yang terkecil dulu. Biasanya dari terkecil dulu, kemudian sampai terbesar. Nanti kan ada misalkan 1, 2, 3, 4, 5, nanti 5-nya ada berapa, 4-nya ada berapa, 3-nya berapa, itu nanti bisa dilihat, oh nanti nilai tengahnya berapa gitu ya. Itu kan ya, kalau rata-rata jumlah data dibagi banyak data, jumlah dibagi banyak. Nah, kalau median nilai tengah setelah diurutkan. Kemudian terakhir adalah modus, ini yang paling mudah ya. Modus itu yang paling banyak muncul, nah, disingkat dengan M besar, O kecil. Jadi median itu ME, MO itu modus. Ini yang paling banyak keluar nanti dalam soal. Setiap soal di statistika pasti ini keluar ya. Makanya tolong diperhatikan mencari rata-rata, median, modus. Yang paling banyak dari kita ini adalah rata-rata dan median. Kalau modus itu karena terlalu mudahnya, oh ini yang paling banyak angkanya, itu modus gitu. Lanjut, ukuran pancaran data tunggal. Jangkauan suatu data ya. Jangkauan data. Nah, jangkauan disebut juga rentangan atau ring. Rentangan. Jadi misalkan dari 1 sampai 10 itu nanti rentangannya dibuat berapa. Bisa 2 angka, 3 angka, 4 angka dan sebagainya dalam membuat suatu data. Nah, jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Oke, nah dapat disimpulkan bahwa jangkauan itu sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah
dalam ukuran pancaran ini di samping jangkauan satu data adalah jangkauan kuartil atau hamparan. Nah, jangkauan kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Jadi kuartil atau hamparan itu membagi 4 ukuran yang sama banyak. Ini secara teorinya aja. Nah, kita masuk dalam oke, misalnya gini. Nah, ini kan ada suatu misalkan angka ya. Nah, dibagi 4, 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, titiknya ada 5, tetapi sebenarnya ada 4 bagian. Bagian pertama, ketiga, keempat, keempat. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian ini nilai terendah ini. Ini nilai terendah. Ini terendahnya. Di sini misalkan titik terendah, ini misalkan ini 1 ya, misalkan ini 1. Nah, ini nilai median, nilai tengah ya, 2, dan ini 3. Nah, ini dibagi lagi ya, rata-rata tengahnya lagi. Jadi nilai terendah, kemudian nilai median, tertinggi ini median. Nah, sekarang untuk mencari ini, itu nanti misalkan Q3. Nah, Q3 itu nilai tengah dari 2 dan 1 itu. Ini nilai tengah ini nilai tengah. Jadi ini merupakan nilai tengah. Nilai tengah. Q1 ya. Q1 ini Q3. Jadi Q1, Q2, Q3. Lanjut. Contohnya begini. Sebuah data 3, 5, 7, 10, 3, 5, 10, 8, 6, 9, 2. Oke. Maka kuartil dari 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 adalah berapa? Nah, nilai itu adalah berapa? Diurutkan dulu. Jadi diurutkan. Ini kan 2. Nah, ini. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Ya, diurutkan. Oke, kemudian nah, nilai terendah adalah 2. Nilai tertinggi adalah 10. Nah, mediannya adalah tengah, Q2. Berapa ya? Ya nilai tengah. Ini kan 1. Ingat ada berapa? Sekarang banyak dulu Pak. Ini banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ambil 7 itu berarti kita ambil dari kiri. 1, 1, 2, 3 ini ya. Nih, kita ambil 3 ini. Di sini juga ambil 3. Nah, ini. Nah, sisa ini adalah Q2. Jadi ini sama ya. Kalau ini 3 diambil 3, ini juga diambil 3. Sisanya adalah 6. Itu adalah median kuartilnya. Nah, kemudian ini ya. Nah, sekarang Q1-nya mana? Nah, Q1-nya adalah ini. Nah, Q1-nya adalah itu. 3. Nah, ini diambil tengah lagi. Jadi dari data ini diambil tengahnya dulu namanya median. Ini mediannya ini. Ya. Kemudian dari data itu diambil tengah lagi. Jadi data ini kan tengahnya adalah 6 dari semua data. Dari masing-masing kita ambil tengahnya 9, tengahnya lagi 3. Nah, inilah namanya Q1 3, Q2 6, Q3-nya adalah 9. Nah, ini untuk menentukan kuartil dari data. Oke ya, sementara itu dulu. Oke, lanjut tadi ya. Jangkauan kuartil atau interkuartil. Jadi ada median nilai tengah, Q1-nya adalah nilai tengah dari nilai tengah dari yang terkecil, nilai tengah terbesar adalah Q3. Jadi ada Q1, Q2, Q3. Yang tadi ya di atas tadi ya. Nah, sekarang jangkauan interkuartil. Jangkauan kuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, di sini adalah Q3. Q1-nya mana? Nah, Q1 berarti kuartil atas itu Q3, Q2-nya adalah median ya tadi ya. Q3-nya adalah yang paling atas, tertinggi, kemudian yang paling bawah adalah Q1.
nilai tengah dari yang terkecil. Kalau kita rumuskan jadinya begini. Nah, jangkauan kuartil itu kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Kuartil atas adalah Q3 min Q1. Ini jadinya seperti ini. Ini jangkauan kuartil. Nah, kalau jangkauan interkuartil ya tadi ya. Sekarang contoh ya, misalnya contoh begini. Ini tadi contoh tadi ya. Kembali ke contoh tadi aja. Nah, tentukan kuartil atas dan kuartil bawah. Udah tahu ya tadi ya, mestinya udah tahu ya. Kemudian jangkauan interkuartil. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan. Sekarang contoh 2. Data tunggal. Tuh sebelumnya ini ya tadi ya jawabannya nggak ada, artinya ini soal tadi ya sudah dikerjakan tadi. Data tadi ini kan sudah diurutkan ya, 2, 3, 5, 6, 7 sudah diurutkan, sehingga kuartil atas ya tadi berapa, ini genap ini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. Oke, berarti ini kalau di lain ya, lain dengan nanti. Oke, sekarang gini aja, saya berikan ini misalnya di sini 2, kemudian 3, 5, 6, 7, 10. Nah, sekarang ini genap ya. Kalau yang contoh tadi di atas ganjil, berarti diambil aja 2 nih. 2 dari sini, 2 dari sini. Nah, ini adalah M2. Nah, berarti ini adalah N2, artinya Q2. Nah, sedangkan ini nanti diambil dari sini. Nah, gini. Nah, ini begini. Sehingga ini adalah 7. Ini Q3. Ini adalah Q1. Nah, ini kuartil atas adalah 7, kuartil tengah adalah Q2, kuartil bawah adalah Q1. Nah, jangkauan interkuartil ya dikurang aja. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Ini menjadi apa? Ya, Q3 dikurangi Q1 sama dengan, nah, Q3-nya berapa di sini? 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Oke ya. Itu. Nah, ini ya, sekarang yang Q2-nya berapa tadi? Ya, ini diulangan aja, 5 tambah 6. 11 bagi 2 5,5. Ini 5,5 karena 11 bagi 2 tadi ya. Ini kan 6 tambah 5 kan, ini kan tambahkan aja. Dibagi 2 karena ada 2. Nah, gitu. Oke ya. Oke, lanjut sekarang yang tadi tak hapus dulu ini. Oke. Oke, lanjut aja, oke. Ya. Contoh 2 misalnya. Data itu. Dari data kuartil atas dan kuartil bawah, jauh interkuartil, semi kuartil, dan jauh dan sebagainya. Nah, kuartil atas ini kita urutkan ya. Jadi ini kita urutkan. Kita turunkan terus, kita urutkan ya. Dari kecil ke besar. 4 yang ada 2, 5, 6, 6, 7, 8, 10. Ini data ini dari sini. Kemudian kuartil bawah. Yang ditanyakan itu. Nah, kuartil atas dikit 1. Nah, Q1 ini kuartil atas, di mana kuartil atas. Ini kita ambil aja. Misalkan jadi saya katakan ini ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti genap. Berarti ambil 4 di sini. Ambil 4. Ya. Ini juga ambil 4 di sini. Nah, berarti adalah Q2. Ini Q2.
Ini pertengahannya adalah ini Q3, di pertengahan ini adalah Q1. Sekarang ini Q1 nya berapa di situ? Nah, oke, masuk ya. Nah, Q1 nya maaf, maaf, ada salah dikit ya. Ntar ini Q1 nya maaf, tadi salah, ini yang salah saya ini. Jadi ini kan ini masuk ya, jadi tadi seperti yang atas tadi ini masuk, berarti ini Q1 nya adalah 4. Nah, ini 4, jadi ini enggak masuk ya ini. Oke, gini aja tadi. Oke ya, udah, oke, nggak apa-apa, masuk aja di sini. Nah, ini Q1 nya, Q1, Q3. Nah, Q1 nya adalah 4, Q3 nya adalah 7 ya. Oke, itu. Nah, kuartil atasnya 7, kuartil bawah 4. Kemudian jangkauan interkuartil 7 dikali 4 ya sama dengan 3. Semi kuartil adalah setengah Q3 min Q1. Setengah dari 3 adalah itu. Nah, ini sudah komplit ya. Jangkauan interkuartil yang sudah ada. Oke, itu ya. Nah, terakhir jangkauan semi kuartil tadi sudah, contohnya sudah ada tadi. Oke, ini peluang. Kita masuk peluang, berarti ini di bab berikutnya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Oke, berarti untuk statistik selesai ya. Ingat, yang paling banyak tadi adalah tentang rata-rata median modus, tentang interkuartil dan kuartilnya. Itu nanti bisa dikesampingkan dulu, karena yang banyak keluar adalah di statistik di mean, median, modus. Oke, sementara itu aja. Terima kasih. Lanjut ya. Lanjut untuk berikutnya tentang jangkauan kuartil atau interkuartil. Nah, jangkauan kuartil adalah selisih antara kuartil atas atau bawah, atau kata Q3 dan Q1. Nah, kita simpulkan ini. Kita simpulkan jangkauan kuartil adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah, atau Q3 dikurangi Q1. Nah, oke. Contoh ini misalkan gini, latihan soal ya. Nih, atas bawah. Nah, oke. Nah, sekarang untuk mencari itu berapa? Dari data 2, 3, 5, 6, 7, 10, tentukan kuartil atas dan kuartil bawah. Jangkauan interkuartil. Oke. Oh, ini data dulu. Nah, ini kita coba begini ya. Misalnya begini. Ini kan udah urut ya. Harus diurutkan dulu datanya. 2, 3, 5, 7, 6. Ini 2. Kemudian 3, 5, 6, 7, 10. Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genap. Kalau genap berarti ambil dari kiri. 2, 3, 5, 6, 7, 10. Ini ambil dari sini. Kemudian ini. Nah, berarti ini adalah Q2 nya. Kita menentukan Q2 dulu ya. Ini Q2. Q2 berapa? Tambahkan aja ini. 5 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 11 bagi 2. Ini sama dengan 5 setengah. Nah, berarti Q2 nya sama dengan 5 setengah. Nah, kemudian untuk mencari entar ini angkanya oke, enggak ada warnanya ya. Nah, ini sekarang Q1 nya, Q1 ini, Q1 dari sini ambil aja ini. Nah, ini semuanya masuk ya. Ini Q1, maaf, Q3. Nah, ini Q3 nya 7. Kemudian ini masukkan sini. Nah, ini Q1. Nah, jadi ini ada 3 ya. 3 berarti kan nilai tengahnya 3. 1, 2, 3. Berarti yang tengah adalah 3. Ini Q1. Sedangkan yang ini 3 yang di belakang 6, 7, 10. Berarti tengahnya 7. Berarti ini Q3.
Nah, berarti Q satunya, maaf ini Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 5,5, Q3 nya sama dengan 7. Nah, sekarang jangkauan terkhawatir itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 nya berapa? 7 dikurangi berapa? 3 sama dengan sama dengan 4. Nah, berarti Q3 nya sama dengan 4. Oke, bisa ya? Lanjut aja. Oke, lanjut. Contoh 2, ini sama dengan itu. Tanyakan ini. Oke, ini saya langsung aja. Soal adalah itu. Kemudian tanyakan Q1, Q3, kuartil atas. Ini kuartil atasnya, Q1, kuartil bawah. Wow, kuartil atas itu Q3, kuartil bawah Q1. Ini kebalik ya, kebalik ini. Jangkauan antar kuartil pada Q3 dengan 1. Atas dikurangi bawah. Semi kuartil setengah ini. Rumusnya adalah ini. Kemudian, nah, langsung kerjakan. Ingat, nah, kita lihat dulu ini. Kita ambil 2. Nah, ini nilai tengah. Berarti adalah oke, Q1 nya adalah 4, Q3 nya adalah 7. Kuartil bawahnya itu Q1. Ini terbalik ya, tadi saya katakan terbalik ya. Ini Q1 kuartil bawah sama dengan 4, atas sama dengan 7. Oke, pada isi adalah 4, Q3 nya 7. Nah, kemudian jangkauan terkuartil itu sama dengan, jadi ini kalau kita bukan ini ya. Jadi ini ke sini. Nah, kuartil atas. Ini kuartil bawah. Ya, ini H itu adalah kuartil, kemudian ini QD itu adalah kuartil, semi kuartil. 3 1/2. Ini 3 dari mana? Interkuartil lagi 3 ya kan? Ini didapat dari Q3H. H itu dapat dari mana? Ya dari 7. 7 dikurangi 4. QD mana? Ya, 3. Rumusnya kan ini ya, setengah ini ya. Berarti setengah kali 3 sama dengan 1/2. Oke, mudah kan? Ya, sip. Sudah ada peluang untuk besok ini.